apa yang kamu sembah setelah aku mati nanti. Fa fi masalatan al masalatul ula lafdatu ma lafal ma li wa qala. Lafal ma itu biasa untuk yang bukan punya akal, bukan manusia lah. Ma kalau manusia apa? Mannya yang berakal. Kalau ma itu barang. Fa kaifa taqu al fil ma'budil haq. Bagaimana ma untuk dipertanyakan sesembahan, Tuhan disembah. Masa pakainya ma? Wajabuhu min wajhain. Al-awwal an-nama lafal ma itu amun umum fi kulli syai'. Ma itu umum. Wal ma'na ayu syai'in ta'budun, ayu syai'in. Boleh aja. Ayu syai'in termasuk Tuhan. Watsani qaluhu wa ma ta'budun kaqaulika 'inda talabil hadd wa rasm mal insan. Saya misalkan bertanya pada Anda, nguji lah. Mal insan. Ayo, apa manusia itu? Bukan manil insan, bukan. Tapi mal, bukan man. Di Indonesia malah ada bahasa yang salah. Siapa namamu? Salah itu. Yang benar gimana? Apa namamu? Di bahasa Indonesia siapa namamu? Namamu siapa? Apa namamu? Kalau siapa kamu benar, siapa kamu? Benar tuh. Siapa kamu? Atau siapa dia tuh? Siapa tuh? Ya, kalau siapa namamu? Salah itu. Sebenarnya apa? Apa namamu? Al-masalatu tsalitsah qauluhu ta'ala min ba'di amma qalu na'budu ilaka wa ilaha abika Ibrahim Ismail wa Ishaq fi masail. Al-masalatul ula hadhil ayatu tamassaka biha fariqan min ahli jahl. Ayat ini dipegang oleh orang-orang bodoh. Dua macam orang bodoh, dua kelompok orang bodoh. Pertama, al-awwal al-muqallidah, yang taklid membabi buta. Taklid apa namanya? Taklid apa? Taklid buta ya. Qalu inna abna'a Yaqub iktafu bitaklid. Ketika Nabi Yakub tanya pada anaknya, kamu akan nyembah apa? Nyembah Tuhanmu. Berarti kan taklid itu. Oleh karena itu iman dengan taklid cukup. Kalau kita yang sebenarnya iman dengan tidak cukup. Ya, kalau kamu ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Kata siapa? Kata saya. Masa kata orang tua terus? Waktu kecil nggak apa-apa. Kata ayah, kata kiai, kecil. Udah dewasa gini, ayo. Siapa Tuhanmu? Kata siapa? Kata saya. Ya, keyakinan. Kalau yang tidak ada di hati masing-masing keyakinan. Jangan kata guru, jangan kata kiai, jangan kata ayah, ibu, jangan. Waktu kecil oke, waktu kecil. Paham tidak? Ini namanya iman, kepercayaan. Kalau syariah, ibadah, sholatmu seperti itu. Kata kiai saya, sholatnya begini. Kata Sapinah, kata Fathul Qorib. Kata Syafi'i, sholat begini caranya. Jadi kalau iman, kepercayaan dalam hati. Kamu yakin ada Tuhan namanya Allah? Yakin, ya udah. Berarti kamu dalam hati kamu. Bukan kata ayah atau ibu. Atau guru. Nah, ada kelompok orang Islam yang mempertahankan iman itu cukup dengan taklid. Tuh contohnya tuh. Nabi Yakub tanya pada anaknya, kalau saya mati nanti akan nyembah apa? Tuhanmu. Nah, berarti taklid kan ya? Taklid berarti. Dan Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub. Wa huwa alaihissalam ma ankaru alaihim. Setelah anak begitu, Nabi Yakub menyalahkan enggak? Enggak. Diam aja. Berarti taklid itu sah, iman dengan taklid itu. Fadalla ala anna taklid kafin. Ini menunjukkan buat taklid itu cukup dalam beriman. Ya, itu salah, goblok kata Imam Razi, malah ahlul jahli itu malah. Yang kedua, at-ta'limiyah. Syiah. Syiah berpendapat iman kita tidak bisa langsung kepada Allah. Harus lewat imam. Imam nanti lewat Rasulullah baru kepada Allah. Maka di orang Syiah itu, kalau kita lihat sunnah,
awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal wajib yang pertama bagi kita adalah mengenal Allah dengan keyakinan. Pertama kali wajib bagi kita. Kalau bagi orang Syiah enggak. Awal wajibin alal muslim, kata orang Syiah, ma'rifatul imam. Kenal dengan imam. Kalau kita di sini langsung ma'rifatul ilah istiqoni dan keyakinan. Qalu, kalau ta'limiyah, kelompok ta'limiyah namanya. La tariqa ila ma'rifatillah illa bi ta'limir rasul wal imam. Tidak ada cara, jalan untuk mengenal Allah kecuali dengan doktrin Rasulullah dan jalan dari imam. Wadil alaih hadil ayah. Ini ayat ini. Anak Yakub juga ikut bapaknya. Innahum lam yaqulu. Karena anak Yakub tidak menjawab. Na'budul ilah alladhi dalla alaihi al-aql. Tidak jawab. Kamu akan menyembah apa kalau saya mati? Saya akan menyembah Tuhan yang benar sesuai dengan akal. Enggak begitu katanya. Tapi gimana jawabnya? Bal qalu na'budul ilah alladhi anta ta'buduh. Saya menyembah Tuhan yang kau sembah. Wa aba'uk ya'budunah. Dan nenek moyangmu menyembahnya. Wa hadza yadullu ala anna tariqal ma'rifati wa ta'lim. Itu kurang ya. Ta'lim. Ada ya, Sobat? Ada. Sobat yang baru, silakan baru. Kata mereka ini ayat menunjukkan bahwa mengenal Tuhan tidak ada cara kecuali dengan ta'lim. Melalui imam. Wal jawab kama annahu laysa fil ayati dilalatun ala an arful ila bidal aqli. Ayat di sini menunjukkan bahwa mereka atau tidak menunjukkan bahwa mereka mengenal Tuhan dengan akal. Falaisa fi aidan dilalah ala ma aqau bila illa al taqlid zalim. Jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwa mereka itu menetap beriman kepada Tuhan dengan akal, ya kan? Tidak ada kan? Jawabnya kan kami menyembah Tuhanmu dengan akal. Tapi juga ayat ini tidak menunjukkan bahwa iman mereka dengan taklid atau taklim. Lima batal bidal alimna anna iman qaum ma kana ala hadhihi tariqah bal kana hasin ala sabil istidlal. Tapi jelas mereka itu beriman ala istidlal melalui istidlal pemahaman. Aqsa ma fil bab ayyuqal falima lam yakul tariqatul istidlal. Paling-paling pertanyaannya, kenapa ya ayat ini enggak menunjukkan istidlalnya mereka? Itu aja. Tapi mereka dengan istidlal imannya itu hasil menganalisis dengan dalil. Hanya tidak dijelaskan dalam ayat ini. Fajabu anhum min wujuh awwaluha anna dzalika ahsar fil qaul min syarh sifatillah bi tauhidih wa ilmih wa qudratih wa adlih. Jawabnya anak tadi, na'budu ilahaka wa ilaha baika, jawaban yang ringkas. Kalau mau panjang, saya beriman pada Tuhan yang maha satu, yang maha alim, yang maha qudrah. Wah, panjang itu nanti ayat Qur'annya nanti panjang. Pokoknya saya beriman seperti engkau, pada Tuhan seperti engkau imani. Dengan segala sifatnya, zatnya, sifatnya, dan seterusnya. Tapi gak diterangkan rinci. Wa thaniya anu aqrab ila su'u nafsi Yaqub alaihissalam. Yang kedua, jawaban anaknya tadi sangat menenangkan, memuaskan ya, menenangkan hati Yaqub. Oh ya udah nak. Coba kalau jawabnya bertele-tele, Yaqub malah sudah mau meninggal dunia, jawabnya panjang banget. Kalau seperti ini, kalau bahasa sinilah, ya kami ngikut bapak lah. Paling dia bahasa Jawa paling, dalam derek mawon. Wah seneng banget bapaknya. Dalam derek bapak. Saya ikut bapak, udah selesai.
daripada saya beriman pada Allah yang Maha Satu, punya sifat 20 yang wajib dan mustahil 20. Ada sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah dan ma'anil ma'nawiyah. Wah, itu jago. Fakanahum qalu, seakan-akan mereka menjawab berkata, lasna najri illa ala mithariqatik. Kami tidak akan berjalan kecuali mengikuti jalanmu, wahai ayah. Fala khilafa minna alik. Tidak ada perbedaan antara kita dan anda, engkau. Fima na'buduh wa nukhlisul ibadah lahu. Dalam hal Tuhan yang kita sembah, yang kita ikhlas menyembahnya. Enggak ada bedanya kami dengan engkau ya ayah, wahai ayah. Wa thalithuha la'alla hadha syartu ila zikr dalil ala wujud sani' ala ma dzakarallah fi awwal hadhihi sur fi qawli ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhi min qablikum wa huna muradun biqalib na'budu ilaha wa ila abaik. Atau bisa saja ayat ini juga isyarah kepada dalil tauhid. Kalau kita ambil dari ayat yang pertama tadi dulu, Baqarah pertama, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, gitu ya. Terus sampai ke na'budu ilahak, yaitu Tuhan yang engkau, wahai ayah. Kan, dulu kan perintah gitu, wahai manusia sembahlah Tuhan ciptakan kamu dan menciptakan apa? Waladzina min qablikum, menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nyambung gitu. Aina na'budul ilah alladzi dalla alaihi wujud. Wujud abaik. Yaitu kami menyembah Tuhan yang diperkuat dari ada Tuhan itu dengan wujudmu. Paham enggak? Kami menyembah Tuhan yang keberadaan Tuhan itu dibuktikan dengan wujudmu dan wujudnya leluhurmu, wujud abaik. Wa ala hadha at-tariq yaqul dzalika isyarah ila istidlal la ila taqlid. Kalau memang demikian artinya berarti dia enggak taklid. Kamu kalau saya mati akan menyembah siapa, nak? Menyembah Tuhan yang mewujudkan engkau. Tanda adanya Tuhan adalah engkau wujud. Leluhur kita juga ada. Yang mewujudkan siapa? Tuhan. Ya, gitu kira. Sebenarnya pakai akal sebenarnya jawabnya. Tapi lebih ringkas. Diringkas. Al-masalatu tsaniya qala Qaffal wa fi ba'd at-tafasir anna Yaqub alayhis salam lamma dakhala Misr ra'a ahlaha ya'buduna an-niran wal awthan fa khafa ala banihi ba'da wafatih. Bahwa Nabi Yakub kan setelah ketahuan ya saudaranya semua pindah ke Bunyamin, sudah dia buka rahasianya dibisik oleh Yusuf. Saya tuh di sini aja, tenang aja. Waktu itu kan disangka mencuri apa? Takar ya. Akhirnya setelah terbuka, panggil di mana? Ayah dan saudara-saudara panggil semua ke Mesir, pindah ke Mesir. Di Palestina, paceklik, pindah ke Mesir. Sampai turun-temurun ratusan tahun. Bani Israil ada di Mesir. Jumpa dengan Fir'aun yang baik, kadang jumpa dengan Fir'aun yang jahat. Nabi Musa pas kebetulan hidupnya ketika zaman Fir'aun yang jahat. Kemudian sampai Tuhan memerintahkan agar Musa membawa seluruh Bani Israel dari Mesir keluar menuju ke Palestina atau Kudus berjumlah 700.000 jumlahnya Bani Israel waktu itu. Perempuannya hanya 12.000 dari 700 itu. Laki-lakinya hanya 12.000. Karena yang sebaya dengan Musa dibunuh, kan gitu ya? Fir'aun merintah pada tentara, bayi laki-laki yang lahir dari tengah-tengah Bani Israel, minggu-minggu ini bunuh. Itulah yang akan merusak kerajaanmu, Fir'aun, yang akan menghancurkan kerajaanmu. Allah punya rekayasa. Musa selamat, yang lainnya mati semua yang sepantarnya. Nah ketika Musa jadi nabi sudah dewasa,
Yang sepantar Nabi Musa hanya 15.000. Perempuan banyak. Maka kitab Taurat syariatnya membolehkan satu laki-laki nikah dengan berapa saja. Asal kuat boyoknya. Asal kuat pinggangnya. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman istrinya ratusan. Nabi Dawud istrinya ratusan. Lihat orang cantik masih tanya, siapa itu? Itu istrinya Panglima. Panglima namanya Orea. Suaminya namanya Orea. Suaminya yang cantik itu. Orea suruh perang ya, di depan sendiri. Nurut, dan mati. Oreanya mati di depan sendiri, yang tembak. Biar depan sendiri kan prajurit kecil. Jenderal kan di belakang. Itu nggak di depan sendiri, dia mati. Dan dinikah oleh Nabi Daud. Terus dikritik oleh Allah, gimana? Surat Sod, baca surat Sod, cepat surat Sod. Ada dua orang menghadap Nabi Daud. Ada apa ini? Ini teman saya punya kambing 99. Saya cuma punya satu. Diambil kambing saya satu ini. Katanya biar saya kambingnya 100 katanya. Gimana coba? Hukumilah. Putuskan dengan adil. Wah, di situ Nabi Daud sadar. Ini ngeritik saya ini. Akhirnya bertaubat. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Najatan waliya wahidah. Terus Nabi Daudnya gimana? Tobatnya gimana? Terus Nabi Daud tertobat. Kamu zalim mengambil kambingnya temanmu ini. Nabi Daud gitu kan. Kamu zalim. Kamu salah mengambil kambingnya teman saudara kamu ini yang cuma satu-satunya. Terus nah itu adalah ujian dari Allah. Kemudian bertaubat. Jadi di Quran ada dengan pacaran juga itu. Nabi Dawud, Nabi Yusuf pacaran. Zulekha pacaran bukan Nabi Yusufnya. Al-masalatu tsaniyah qala Qaffal wa fi ba'd at-tafasir anna Yaqub alaihi salam Nabi Yaqub lamma dakhala Mesir ketika nyampe ke Mesir Nabi Yaqub ra'a alaha melihat penduduk Mesir ya'budunan niran menyembah api wal authan dan berhala fa khafa ala bani maka Nabi Yaqub mengkhawatirkan anak-anaknya ba'da wafati setelah wafatnya Yaqub maka tanya ya ma ta'buduna min ba'di melihat lingkungannya musyrikin, kafirin, nyembah berhala, Fir'aun, yang orang Mesir aslinya lah. Orang Mesir aslinya nyembah berhala, nyembah Fir'aun juga. Khawatir kalau nanti turunannya ada yang terbawa, maka tanya gitu. Wa qala hadzal qaul tahridan lahum 'ala tamassuk bi ibadatillah. Maka berkatalah Nabi Yaqub yang tadi itu, ma ta'buduna min ba'di. Hakal Qadi an Ibn Abbas Al-Qadi Baqillani menceritakan riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Yaqub alaihissalam jama'ahum ilai 'indal wafat. Ketika Nabi Yaqub sudah akan wafat, diundang semua anaknya, diundang semua. Wa kanu ya'budun awthan wa niran. Anaknya Nabi Yaqub ini menyembah berhala dan menyembah api. Faqala ya bunai ma ta'budun ba'di. Anak-anakku, apa yang kamu sembah nanti kalau saya sudah meninggal? Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan leluhurmu. Qala qadi hadza ba'id. Riwayat dari Ibnu Abbas ini ba'id ini. Ya salah lah. Karena di sini kata Ibnu Abbas anak-anaknya Nabi Yakub itu sudah nyembah berhala. Kalau tadi pendapat yang pertama kan orang Mesir semuanya nyembah berhala. Kecuali Bani Israel nyembah Allah. Jadi kalau kita bicara Israel zaman dulu, umat pilihan. Umat yang bertauhid Israel, yang punya agama benar.
lawannya adalah umatnya Fir'aun. Paham tidak? Kalau Israel sekarang, jelek-jeleknya orang. Jahat-jahatnya orang kalau Israel sekarang. Kalau Bani Israel dulu, ketika zaman Nabi Yusuf, Nabi Musa, ya Bani Israel itulah yang dalam jalan, yang dalam kebenaran, beriman pada Allah, kitab suci Nabi. Lawannya penyembah api, penyembah batu, dan penyembah Fir'aun sendiri. Hadza ba'du wajhain al-awwal annahum badaru ila i'tiraf bitauhid mubadaratan man taqaddam min hulul ilm wal yaqin. Coba, ketika Nabi Yakub tanya, apa yang akan kamu sembah setelah saya mati? Cepat sekali jawabnya, menyembah Tuhanmu dan Tuhan leluhur engkau. Itu artinya apa? Artinya dia sudah yakin dong. Coba kalau orang belum yakin, mikir lama jawabnya, ya enggak? Ini jawabnya langsung. Berarti tidak benar kalau anak Yakub itu menyembah berhala. Ats-tsani annahu ta'ala dzakara fil kitab hal asbab min aulad Yaqub annahum kanu qauman shalihin wa dzalika la yaliqu bihalihim. Quran sendiri menceritakan asbab keturunan Yakub adalah orang yang soleh. Al-masalatu tsalitsah qauluhu Ibrahim Ismail Ishaq. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq. Atfu bayan li abaik, ataf bayan penjelasan tentang lafal abaik. Qala Qaffal wa qila annahu qaddama dzikra Ismail ala Ishaq dan Ismail kan Hasan bin Ishaq. Kenapa Ismail dulu? Karena Ismail lebih tua daripada Nabi Ishaq. Ismail putra dari Siti Hajar, istri kedua. Ishaq putra dari permaisuri, yaitu Sayyidah Sarah. Tapi lahirnya duluan Ismail, yang istri kedua. Setelah diantar oleh Ibrahim, Hajar dan Ismail yang masih bayi ke jurang, itu yang sekarang Masjidil Haram itu, Allah perintahkan Ibrahim kembali lagi ke utara. Gak lama Sarah permaisuri, istri pertama, hamil dan melahirkan Ishak. Jadi Ismail lebih tua daripada Ishak, walaupun dari ibu istri kedua. Al-masalah rabi'ah qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini nih. Faraid. Al-ukhuwah wal akhwat lil ab wal aw lil ab la yaskutuna bil jadd. Saudara laki dan saudara perempuan itu tetap mewarisi, tidak digugurkan oleh adanya kakek. Jadi saya saya punya saudara dan saya masih punya kakek misalkan, tetap saudara-saudara saya dapat warisan dari saya walaupun ada kakek. Tapi kalau ada bapak, beda lagi kalau bapak. Ini pendapat wa qaulu Umar wa Utsman wa Ali wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid radhiyallahu anhu wa qaulu Malik wa Abi Yusuf wa Muhammad. Diikuti oleh Imam Malik, Imam Abi Yusuf dan Imam Muhammad. Wa qala Abu Hanifah, Abu Hanifah beda. Annahum yasqutuna bil jadd. Kalau ada kakek, saudara itu enggak dapat. Kakak saya, adik saya enggak dapat, masih ada kakek, terhalang oleh Kalau Abu Bakar, As-Siddiq, Ibnu Abbas, wa Aisyah. Jadi para sahabat sendiri dalam hal fikih yang berselisih, ya enggak apa-apa. Ya, kalau pada pertama saya mati, ada kakek, tetap dapat ini siapa? Saudara, kakak saya, adik saya. Kalau pada kedua tidak, ada kakek menghalangi saudara. Pada pertama cuma siapa? Sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit barangkali, Zaid bin Thabit. Diikuti oleh Imam Malik, Imam Abi Yusuf, Imam Muhammad. Pendapat kedua Abu Hanifah, enggak. Saudara tidak dapat waris karena kalau ada kakek. Itu pendapat siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Aisyah. Wa min at-tabi'in diikuti oleh Hasan Basri, wa Tawus, Imam Tawus, wa Atha, Imam Atha. Ammal awwaluna hum alladziina yaquluna annahum la yaskutuna bil jadd fal qaulan. Alasan pendapat pertama yang tetap dapat warisan ukhuwah walaupun ada jadd, alasannya apa?
ahaduma annal jadda khairul amrain. Jadi itu bisa dipilih antara dua hal. Immal muqasama ma'ahum, dibagi dengan ukhwah, thulutsu jami'il mal, atau jad mendapatkan sepertiga. Tsummal baqi bil akhwal akhwat. Kakek dapat sepertiga, selebihnya untuk kakak dan adik si mayit. Ada kakaknya mayit. Lidzakar min hadzil unthayain. Wa hadza madhhab Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit. Ini mazhabnya sahabat Zaid bin Thabit. Wa qala Syafi'i, Syafi'i juga ikut ini. Wa tsani annahu min manzilati ahadil ukhuwah ma lam tanqushul muqasamah min as-sudus. Jad itu sama dengan saudara selama belum dibagi gitu ya. Fa inna qasamul muqasamah min as-sudus aw tas-sudus wa lam yanqush minhu syai'. Wa ihtaja Abu Hanifah ala qawli bi anna jad ab. Kalau Abu Hanifah berpendapat jad itu bapak. Wal abu yahjubul akhwatul ukhuwah. Saya mati, ayah saya masih ada, kakak dan adik enggak dapat. Terhalang oleh bapak. Lah jad juga sama seperti bapak, bisa menghalangi saudara. Pendapat Imam Abu Hanifah. Falzam ayahjubum bil jad. Maka jad itu menghalangi akhwat dan ukhwah dan ikhwat. Innama qulna anna jad abd al-ayah wal athar. Bahwa jad itu seperti bapak, ada dalilnya enggak sembarangan. Baik ayat maupun athar. Amal ayah fasnan hadhil ayah wa hiya qaulu ta'ala na'budu ilahaka wa abaika wa Ibrahim Ismail Ishaq. Fatrul amal jad. Ibrahim kakek. Ibrahim itu apa? Apanya Yakub? Apanya anak Yakub? Kakek. Kemudian bilangnya abaik, bapak. Bahasanya di sini bahasa bapak untuk kakek. Berarti kakek seperti bapak. Kalau saya mati, ada kakek, saudara nggak dapat. Karena sama dengan bapak. Yang qila qad atlaqahu Fir'aun wa Ismail ma'na ulai bi'ab. Ismail disebut ayo. Padahal Ismail pamannya mereka, bukan jadnya, bukan. Qulna al-isti'mal dalil haqiqah zahiran. Melakukan lafal ini dengan zahir, itu yang hakikat. Gimana? Tarakal amal bih fi haqqil am, gitu ya. Idza yuqama fi fabqa fil baqi hujjah. Al-ayat tsaniyah qala ta'ala mukhbir an Yusuf wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Yaqub. Itu abai. Di sini ada Ibrahim, bukan bapaknya, bukan kakeknya itu. Paham betul? Jadi kakek itu disebut abai oleh Nabi Yusuf. Berarti kakek itu sama dengan bapak. Kalau saya mati, kakek masih ada, saudara saya nggak dapat. Menghalangi, sama tidak ada bapak. Wamal asar. Fama ruwa Ata'ad bin Abbas annahu qala ma sya'a la'antuhu 'inda al-hajar al-aswad. Inna jad'ab. Ibnu Abbas mengatakan, silahkan kalau saya salah, gimana? Dapat laknat. Pendapat saya bahwa jadi itu bapak. Kalau aidan ala Allah Zaid bin Thabit yaj'al ibnan wa yaj'alu aban. Bisa dianggap tidak bertakwa kepada Allah siapa? Zaid bin Thabit. Menjadikan cucu sebagai anak. Kakek sebagai bapak. Wa idza thabata anna jad'ab wajah khula tahta qouli ta'ala wa warathahu abawah fali ummi thuluth. Kalau jadi sama dengan ab berarti dapat sepertiga. Fi istiqaqil jad ats-thulutsain dunal ukhwah. Maka kakek dapat tapi saudara tidak dapat. Kama saqul ab dunahum idza kana baqiyan, seperti bapak. Saya mati, bapak masih ada.
bisa menghalangi saudara. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, la nusallim anna jadda ab. Syafi'i berkata, saya tidak setuju kalau kakek dianggap bapak. Wajah alaih wujuh. Nih dalilnya nih. Ahaduha annakum qastadraktum bi hadhihi al-ayat ala anna jadda ab. Fa nastadillu ala anna laysa bi ab. Biqauli ta'ala wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Kamu mengatakan jad itu bapak. Saya mengatakan jad bukan bapak. Mana dalilnya? Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Yakub bukan anaknya. Yakub bukan anaknya. Fa inna Allah Ta'ala ma adkhala Yaqub fi bani. Ayat ini tidak memasukkan Yakub termasuk anaknya Ibrahim. Lannahu mayyazun anhum. Karena Yakub disebut sendiri. Anaknya dan Yakub. Memang Yakub bukan anaknya sih. Falau kana as-sa'id fil ubuwah aban. Kalau urutan ke atas itu dianggap bapak, jad bapak, misal masih ada buyut, dianggap bapak juga misalkan. Lakana nazil fil bunuwah ibnan fil haqiqah. Maka bawah juga harus anak semua, cucu, anak, buyut, cucu keempat juga anak. Falamma lam yakun kadzalik, ketika tidak demikian, thabata anna jad laisa bi'ab. Maka jad bukan bapak. Pendapatnya Imam Syafi'i. Wa thaniha law kana jad aban ala haqiqah lama sahha liman mata wa jaddu hayyun ay yarfa'anna lahu aban. Kalau memang jad itu bisa menduduki bapak, maka setiap ada orang mati, setiap ada orang yang bapaknya mati tapi kakeknya masih ada, apa bisa menafikan bapaknya? Bisa mencoret nama bapaknya? Enggak. Kama la yasfil al-qarib wal masadzal alimna annahu laysa bi'abin fil haqiqah. Kalau anak saya dan saya sudah meninggal, apa anak saya itu kakek masih ada misalkan ayah saya masih ada, bisa menyebut misalkan Nisrin Agil, enggak disesain. Apa bisa? Enggak bisa. Gitu. Fa'inqila, waduh, gini aja percaya lah. Ismul ubuwah wa in hasra fil qul illa an rubatal adla aqrab min rubatil ab'ad. Falidzalik sahha fi nafi. Nama ubuwah itu boleh juga untuk semuanya, tapi memang pangkat yang rendah lebih dekat daripada yang berada di yang lebih jauh. Maka layak saja dinafikan. Qulna law kana al-ismu haqiqatan fihi ma jami'an lam yakun at-tartib fil wujud sababan la fi ismil ab anhu. Kalau memang nama itu pada hakikatnya bisa untuk semuanya, maka tartib urutan tadi dalam wujud tidak menjadi sebab menafikan nama bapak. Wa thalith walau kajat aban al haqiqah lasal qaul bi annahu mat wa khalfa umman wa aba katsirin. Kalau memang jad itu bisa dikatakan bapak secara hakiki, maka boleh-boleh saja dong bi annahu mat wa khalfa umman. Dia mati kemudian meninggalkan ibu. Wa abakasin bapak yang banyak, paman-paman juga. Wa dzalika mimma lam yatruku ahadun minal fuqaha wal bablughah wa tafsir. Yang tidak sama sekali enggak ada pendapat fuqaha atau ahli lughah atau ahli tafsir. Wa rabi'u halau kana aban wala syakka anna sahabata 'arifuna bil lughah. Kalau jad itu dianggap bapak, pada sahabat juga paham tentang lughah bahasa Arab. Lama kanu yakhtalifuna fi mirasil jad. Terjadinya perselisihan tadi, Abu Bakar pendapatnya begini, terus tadi apa? Sayyidina Utsman begini. Karena masing-masing punya pengertian dengan bahasa Arab yang dengan bahasa Arab yang luas. Seandainya mereka betul-betul bahasa Arab itu bisa mengundang perselisihan, man. Walau kazil aban la kazil jadda umman. Kalau jad dianggap bapak, maka nenek juga bisa dianggap ibu.
Walau kana kadzalik lama waqal syubha fi mirsal jaddah. Kalau demikian maka tidak ada syubhat dalam hak warisnya nenek. Hatta Abu Bakar ila su'ala anhu. Ceritanya Sayyidina Abu Bakar tanya pada Zaid bin Thabit. Hak warisnya nenek. Kalau nenek biar dianggap ibu, Sayyidina Abu Bakar nggak akan tanya itu. Dal ala anna jalla sabi'ab. Maka semua ini menunjukkan bahwa jad bukanlah bapak. Wa khamisuha qalu ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Falau kana jad aban, la kana ibnan. Kalau kakek itu dianggap bapak, maka cucu dianggap anak, la muhala. Fa kana zambi muqtada hadhihi al-ayah khusun mirath ibni maqam al-ibn. Kalau ini bisa dianggap begitu, kakek sudah bapak, berarti cucu juga dapat, walaupun ada anak. Walau lam yakun kadzalik alimna anna jad laysa bi'ab. Toh tidak demikian, maka jelas jad bukan bapak. Pamal ayatul lati tamassaktum biha fi bayan anna jad ab. Adapun ayat yang kamu pegang bahwa jad itu bapak, fal jawab an wajid tamassuk biha min wujuh. Awaluha annahu qara'a Ubay wa ilaha Ibrahim. Gak ada abaika. Nih. Riwayat dari siapa? Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin. Bacanya na'budu ilaha wa ilaha Ibrahim. Gak ada abaikanya. Yutrahabad bitarhi abaik, dengan membuang lafal abaik. Illa anna hadha tihfil gharad. Dan al-qira'ah syadzah la tarfal qira'ah al-mutawatirah. Tapi ini qira'at yang syadzah, tidak bisa mengalahkan qira'at yang mutawatirah. Bal jawab ayyuqal innahu utliq lafzul ab al-jad wal am. Memang lafal ab itu bisa dikatakan untuk jad, bisa dikatakan untuk paman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil Abbas hadza baqiyatu abai. Nabi menggambarkan Sayyidina Abbas kan pamannya tuh, pamannya. Nabi mengatakan Abbas ini adalah baqiyatu abai. Apa? Sisa dari bapak-bapakku ini. Orang tua lah. Kalau tadi ini orang tua saya, tinggal yang ini, paman. Wa qala ruddu ala abi. Fadallana dzalik ala annahu dzakara asl majaz. Tapi ini kan majaz. Wa dza'alih ma qaddamna an syahal naf'il sul'ab ala jad. Walau kana haqiqatan lama kana kadzalik. Wa amma qaul Abbas wa inna ma utqal ism ali dhanna dhanil hukm syar'i la ism lughawi. Ibnu Abbas berpendapat tadi bahwa jad itu seperti bapak dari sisi syarak hukum waris, bukan dari bahasa. La li'anna lughah la yaqa'ul khilaf fiha baina arbabil lisan. Karena kalau di bahasa antar sahabat enggak akan berdebat, enggak akan berbeda. Amma qalu ta'ala ilahan wahidan wa yadullu bahwa badal ilah abaik. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu adalah badal dari ilaha abaik. Kaqul bin nasiyatin kadzibah. Lafaz nasiyah yang kedua ini badal dari an-nasiyah yang pertama itu. Au al-ikhtisas atau mengkhususkan. Ai turidu bi ilahi abaik ilahan wahidan. Amma qalu ta'ala wa nahnu muslimun fa fi wujuh. Kami menyerah diri kepada Tuhan. Tuhannya Bapak Ibrahim, Tuhannya Bapak. Ahadu annahu hal min fa'il na'budu aw min fa'uli lirju'i ha ilaih. Ini hal dari fa'il atau dari maf'ul. Fi lahu, lafal lahu kembali ke maf'ul. Wa thaniha yajuzu an tawal jumlah ma'tufa'al na'budu. Atau merupakan jumlah sendiri wa nahnu muslimun, jumlah sendiri diatafkan kepada jumlah na'budu. Wa thalithu wa an takuna jumlah i'tiradiyah muakkidah. Atau wa nahnu muslimun jumlah eksistensial, jumlah yang baru datang. Ai wa man haluna annal muslimun mukhlisun litauhid wa au mud'inun. Artinya menjelaskan bahwa kami muslimun, kami mukhlisun terhadap tauhid.
Amma qaulu ta'ala tilka ummatun qad khalat fa yushar ila man dzakarumullah fil ayah al-mutaqaddimah. Ayat mengatakan tilka ummatun qad khalat la ma kasab alaikum walakum ma kasabtum. Ini adalah cerita umat yang telah terdahulu. Ini menunjukkan bahwa umat itu diceritakan oleh Allah, yaitu umat yang terdahulu. Wahum siapa? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa banuhul muwahhidun, dan anaknya yang tauhid kepada Allah. Wal ummah, lafal ummah itu apa? As-sinf. Apa sinf apa? Kelompok. Khalat ay salafat, wa madad, wa qaradat. Lafal khalat artinya apa? Salafat sudah lewat, madad sudah lewat, inqaradat sudah punah. Wal ma'na anni iqtasastu alaikum akhbarahum. Saya ceritakan kepadamu berita mereka, kabarnya mereka. Wa ma kanu alaihi minal Islam wa da'wah Islam, dan apa yang mereka, agama mereka itu Islam dan dakwah kepada Islam. Falaysa lakum naf'un fi siratihim duna an taf'alu ma fa'aluh. Maka tidak gunanya kamu mendengar atau memahami sejarah mereka kalau kamu tidak mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Coba kalau kita cerita sejarah Wali Songo atau Sunan Gunung Jati, nah, kamu nggak mengerjakan, nggak mengikuti, nggak menteladani, ada gunanya nggak itu? Sejarahnya Ki Hasyim Asy'ari, sejarahnya Bung Karno, kamu nggak ikut semangat perjuangan, untuk apa tahu sejarah nggak diikutin? In antum fa'altum dzalik, kalau kamu kerjakan apa yang mereka kerjakan, intafa'tum, kamu berarti apa? Mengambil manfaat. Wa in abaitum lam tantafi'u bi af'alihim. Jadi kalau kamu tidak menjalankan apa yang mereka kerjakan, tidak ada gunanya kamu mengenal atau mengetahui pekerjaannya atau apa yang dilakukan oleh mereka. Apa cerita tentang Imam Sunan Gunung Jati misalkan, tapi sama sekali nggak ada usaha kita untuk mengikutinya, percuma. Untuk apa kamu tahu ceritanya Sunan Gunung Jati, tahu ceritanya Rasulullah, Maulid Nabi, di mana-mana ada Maulid Nabi. Tapi percuma kalau kita tetap bohong, ngapusi, nipu. Nabi Muhammad sekali aja dalam hidupnya nggak pernah bohong. Sekali saja nggak pernah. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafizuhu. Kalau janji tepat. Kalau janji tepat. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Yang ngapain hafal berjanji kalau sama sekali nggak menteladaninya, hanya cari berkat ya, cari amplop. Wal ayat dalatul ala masail. Al masalatul ula, al ayah dalatun ala butlalit taqlid. Ayat tadi ini menunjukkan iman dengan taklid itu batal. Iman dengan taklid itu batal. Anna qawluhu laha ma kasabat yadullu ala anna kasaba kulli ahadin yahtassu bih wa yantafi bi ghairuh. Lafal kasabat, inilah dongeng atau cerita sejarah umat yang terdahulu. Mereka mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kata-kata apa yang mereka kerjakan itu khusus untuk mereka kan, dan tidak diambil manfaat oleh yang lain. Walau kalau taklid jaizan, kalau taklid itu boleh, lakal kasbul matbu' nafi'an littabi'. Kalau taklid itu boleh, maka usahanya yang diikutin memberi manfaat kepada yang ngikutin. Fakanahu qala inni ma zakartu hikayat ahwali talaban minkum an tuqalliduhum. Artinya nih. Artinya qad tilka ummatun qad khalat la ma kasadu alaikum ma kasadu. Artinya saya jelaskan kepada kamu hikayah ahwalihim, sejarah mereka umat yang terdahulu. Talaban minkum, untuk agar kamu ikuti ya, an tuqalliduhum, tidak sekali-kali saya ceritakan hikayat mereka supaya kamu taklid gitu, enggak.
Walakin tunabbihu ala ma yalzimukum fastadillu wa ta'allamu annama kanu alaihi fil minal huwal haq. Tapi maksud saya cerita umat terdahulu itu adalah kamu sadar apa yang diwajibkan kepada kamu, yalzimukum apa? Kamu bisa istidlal, kamu belajar agama mereka dengan ilmiah, analisis ilmiah, akan sampai kepada keyakinan agama yang benar. Waktu masih kecil kita taklid. Ayah saya Islam, maka saya jadi Islam. Tapi udah dewasa gini, harus berpikir kebenaran tentang Islam. Islam agama yang benar. Ayo, direnungkan. Islam agama yang apa selain Islam itu agama yang salah? Ayo, pahami sendiri. Apa agama yang lain itu salah, hanya Islam benar? Kalau sudah sampai kesimpulan bahwa benar, hanya Islam yang benar, yang orisinil. Al-Quran 15 abad tidak berubah, tidak tambah, tidak berkurang. Jangan satu kalimat, satu titik, satu huruf aja enggak. Beda dengan kitab suci yang lain. Nabi Muhammad sepanjang sejarahnya tidak ada salah apa melakukan kesalahan sekalipun. Bahkan mukjizatnya luar biasa. Itu kebenaran kedua. Yang ketiga, kalau agama Islam tidak benar, niscaya sudah hilang dari muka bumi ini. Tapi Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hanya kitab suci Islam yang bisa dihafal. Bible, Taurat. Tanya pada Romo, silakan tanya pada pendeta. Apal nggak ente? Jebel. Nggak ada yang hafal, nggak bisa dihafal. Yang dikutip boleh, hafal dikit-dikit, kutipan-kutipan. Itu kayak Quran itu, anak kecil bisa apa? Ngelotok, nggak ada. Agama lain kok bisa ngapal kitab sucinya, nggak ada. Hanya kitab suci Al-Quran. Baca kitab suci supaya benar pakai ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, matobi'i. Tanya pada Romo. Kita kalau baca Injil ada ikhfa idham. Enggak ada. Al-masalatu tsaniyatu al-ayah ayat qad khalat tilka ummatun itu. Kaumatun qad khalat la maka sabtum dalatun menunjukkan ala targhibim fil iman. Ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini memberi motivasi kepada mereka agar beriman. Wattiba Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa tahdhirum min mukhalafatihi. Ayat ini memberi peringatan keras kepada Yahudi. Jangan sampai menyimpang dari Nabi Muhammad. Al-maksud salisah al-ayat dalatun ala annal abna la yusabuna ala ta'atil aba. Ayat ini laha ma kasabtum menunjukkan bahwa anak tidak dapat pahala dengan dasar bapaknya ahli taat. Enggak. Bapaknya ahli ibadah, anaknya kurang ajar, dapat pahala enggak anaknya itu? Bapak-bapak, anak-anak. Bikhilafi qal Yahud. Beda dengan pendapatnya orang Yahudi. Yaitu anna salaha abaihim yanfa'uhum. Kesalehan bapaknya itu bisa menyelamatkan anaknya, menyelamatkan mereka. Oh, bawa seorang soleh saja kok. Tapi begitu ada di kita ada. Orang-orang Yaman itu. Yang banggakan keturunan. Ya memang oleh Habib yang lain juga disalahkan, yang pidato-pidato seperti ini disalahkan juga. Tapi karena apa? Karena mereka nggak punya ilmu. Ngisi pidatonya, ngisi ceramahnya tuh nggak ada temanya. Ngomong saya enaknya. Kota Tarim, kota yang penuh dengan wali, para wali. Ayo kalau pergi ke Tarim, jijik, kotor.
WC-nya kotor. Udah. Dan tempatnya para wali. Yang ngapain ke sini? Yang ngapain pindah ke sini sana? Kalau benar-benar dzurriyyah Rasulullah semakin tawadu. Seperti Wali Songo itu. Tidak, embel-embel Habibnya nggak dipasang. Itu ahli bait itu. Ibnu Samarqandi, Jumadil Kubro, Jamaluddin Al-Akbar. Nanti Ibnu Samarqandi punya anak, Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak, Sunan Bonang. Itu Habib itu, asli tenan. Malah ditutupin. Kalau dipasang besar-besar itu malah palsu itu. Besar-besar. Maulana Ishaq datang dari kota Tobruk, kota perbatasan antara Mesir dan Libya. Maulana Ishaq itu. Malik Ibrahim datang dari Maghribil Arab. Bapaknya Sunan Gunung Jati dari India, Pakistan lah, India Barat, Pakistan. Sunan Ampel dari mana? Samarkand. Syekh Wasil yang di Kediri itu, Waliullah, dari mana? Nisabur. Daerahnya Muzali lah, Nisabur. Nggak, ini dari Yaman. Syekh Ahmad Subakir, dari Persia. Masya Ahmad Subakir kan diperintah oleh raja sana. Coba kamu ke Jawa sih. Di Jawa sana kalau orang Persia dagang ke Jawa, 50 orang, mati 20. Nanti ada kalau 40 orang, mati 30. Ada apa di Jawa sana? Sana pergi. Subakir datang ke sini, sebelum Wali Songo, belum ada Wali Songo. Ternyata di Jawa ini banyak dedemitnya. Kamu turun dedemit ya? Syekh Subakir mampu mengikat dedemit dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali 2 orang, ada 2 makhluk halus yang tidak akan mengganggu orang Islam dan tidak akan masuk Islam enggak, tapi enggak ganggu ya tidak, namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Itu Syekh Subakir. Kalau Syekh Wasil datang ke sini kenal dengan Ratu Sima, kerajaan Kalingga Jepara yang terkenal dengan adil. Ratu raja perempuan itu di Jepara. Namanya apa? Ratu Sima. Malah diajari nilai-nilai agama yang benar. Tapi nggak masuk Islam. Allah alam masuk Islam apa enggak lah. Kemudian kenal dengan Raja Doho Kediri, Raja Jayabaya atau Joyoboyo. Diajarin kitab yang dibawa oleh beliau, namanya Kitabul Asrar. Kitab apa? Rahasia. Diterjemah bahasa Jawa. Terkenal dengan Ramalan Joyoboyo. Padahal kitabnya Syekh Wasil itu. Kalau masuk ke sini, awal dulu banget. Dulu banget ini. Belum ada Wali Songo, belum ada Belanda belum. Kalau orang Yaman datang zaman Belanda, datangnya Yaman nih. Belanda datang ke sini tahun 1611. Tahun-tahun itu lah, tahun-tahun 1700 itu orang Yaman datang. Yang saya ceritakan ini ada lagi Fatimah binti Maimun yang kemudian di Sedayu Gresik. Itu lebih lama lagi, lebih kuno lagi. Syekh Kura aja datang 1430, tahun 1430 Syekh Kura itu. Kalau Wali Songo kan 1450-an. Jadi 100 tahun sebelum Wali Songo lah. Wa tahqiqu ma ruwi anhu alaihi salam annahu qala Rasulullah
pesan pada bibinya Siti Sofia binti Abdul Muthalib, saudaranya Syekh Abdullah. Sofia, ya Sofia ammat Muhammad, wahai Sofia bibinya Nabi Muhammad, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, utuni yaumal qiyamah bi'amalikum, datanglah kamu sekalian temuin saya nanti di hari kiamat membawa amalmu, la bi'ansabikum, bukan dengan mengandalkan nasab. Fa inni la ughni 'ankum min Allah syai'a, saya tidak bisa menyelamatkan kamu menyelamatkan kamu dari Allah sama sekali. Wa qal wa man abta'a bihi 'amaluh lam yusri' bi nasabuh. Barang siapa yang malas dalam amal, kendor dalam amal, malas, tidak, nasabnya tidak ada gunanya lah. Nasabnya tidak mempercepatnya, tidak. Ada orang nggak ibadah malas karena dia anak kiai, akan ada Habib. Nasabnya itu bisa menjadikan dia cepat beramal, tidak. Wa qala ta'ala fala ansa bainahum yauma idzin wa la tasaalun. Nanti di akhirat antara saudara, anak dan ayah dan anak, antara saudara, suami istri, kalau beda agama atau beda amal lah ya, tidak ada hubungan sama sekali ketika itu. Tidak saling menyapa malah. Qala ta'ala isbi amanikum wala amal ahli kitab may ya'mal sujud-zabih. Kebaikan, selamat atau surga lah, surga itu bukanlah di angan-angan kamu dan bukan di angan-angan ahli kitab, tapi barang siapa beramal jahat dia akan dibalas dengan balasannya. Maka dari qaul ta'ala wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak sekali-kali seorang beramal atau berupaya kecuali balasnya akan kembali kepadanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosanya orang lain enggak bisa membekas kepada kita, enggak. Ayah dosa sendiri, anak yang baiknya untuk anak sendiri. Waqal in tawallaw fa inma 'alima humilya wa 'alaikum ma humiltum. Ya. Apabila mereka tidak mau berpaling, maka bagi mereka apa yang mereka kerjakan atau mereka tanggunglah. Dan bagi kamu apa yang kamu tanggung jawab. Al-mas'alatul rabi'ah al-ayat tadullu ala butlan qaliban yaqul. Ayat ini menunjukkan batalnya pendapat orang mengatakan al-abna yu'adzabuna bi kufri abaihim. Ada yang berpendapat bahwa anak itu akan disiksa neraka sebab bapaknya kafir. Enggak benar. Maka Yahudi berkata, inna yu'adzabuna finnar li kufri abaihim bi ittikhadil ajl. Yahudi akan masuk neraka akibat dulu nenek moyang menyembah sapi. Ya, sama dengan orang Kristen. Bayi lahir itu membawa dosa. Dosa warisan. Apa? Nabi Adam. Dosa Nabi Adam dulu. Begitu setiap bayi lahir bawa dosa. Kecuali kalau sudah dibaptis di gereja baru dan beriman kepada Yesus, maka dia sudah bersih dari dosa warisan. Nah, Yesus itu turun ke firman Tuhan menjadi sosok manusia yang sengaja diturunkan ke muka bumi untuk menjadi tumbal dosa warisan. Silakan aja, percaya silakan. Manusia itu membawa dosa warisan. Kalau Islam mana? Kullu mauludin innama yud'alal alal fitrah. Enggak bisa jawab. Alal fitrah. Fa innama abaw yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani.
bayi yang dilahirkan oleh ibunya bersih. Tapi lingkungannya yang akan menjadikan dia Yahudi, Kristen, atau Majusi. Walhasil lingkungannya akan menjadikan dia beragama apa. Berakhlak seperti apa? Lingkungan. Jadi esensial. Barang baru berarti. Pada dasarnya begitu lahir apa? Fitrah. Fitratullahi lati la tabdil kalimati. Itulah fitrah Allah yang gak bisa dirubah. Mereka mengatakan, wa qalu lan tamassan nar illa ayyam ma'dudah. Yahudi berkata, kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari yang bisa dihitung. Sesuai dengan nenek moyang mereka ketika nyembah sapi beberapa hari kan. 40 hari lah, katakan 40 hari. Nabi Musa datang langsung diobrak-abrik. Nabi Musa datang, baru saja menghadap Allah 40 hari, memang janjinya tadinya 30. Ternyata ditambah 10. 40. Terima kitab Taurat kan. Lembaran-lembaran Taurat. Pulang, di antara kaumnya ada yang nyembah sapi, ikut Musa as-Samiri. Nabi Musa marah, jenggotnya kakaknya Harun pegang. Tempelengan. Kamu gak becus saya serahin. Pegang jenggotnya itu. Gimana surat Toha itu lah, surat Toha itu cerita. Kak, ya akhi jangan pegang jenggot saya itu gimana? Bilah yati. Sabar kata Harun, jangan pegang jenggotku dan jangan pegang kepalaku, saya terangkan dulu. Akhirnya Nabi Musa memutuskan semua yang menyembah sapi, bunuh. Bunuh semuanya. Ada yang lepas satu. Namanya Malkizadek. Siapa namanya? Kalau bahasa Arab Malkisodik. Nanti Malkizadek akan meluruskan penyimpangan, mendirikan organisasi namanya Kapala. Sebenarnya organisasi mistik, klinik sebenarnya. Gambar mata, gambar segitiga, gambar rajak ya gitu. Nanti Kapala akan punya 2 kaki tangan. Illuminati dan Freemasonry. Illuminati diberi tugas merusak agama, budaya, akhlak. Freemasonry diberi tugas untuk merusak politik ekonomi. Lahirlah kapitalisme dan sosialisme. Wah panjang cerita begini, panjang. Jadi apa yang ada ini semua madiin Yahudi semua ini. Sistem moneter, sistem uang pakai kertas dulu. Uang pakai kertas itu bikin Yahudi. Kalau dulu pakai emas kan, kita emas. Jual beli pakai emas atau perak. Ganti kertas. Kertas senilai emas yang disimpan. Yang punya ide gitu Yahudi itu. Ketika orang Yahudi masuk ke Amerika, orang Indian penduduk asli Amerika suka tembakau. Suka rokok lah. Maka mereka emasnya itu dibeli dengan ditukar tembakau. Lama-lama emasnya banyak. Kemudian kata Yahudi, ini biarkan masih disimpan saja, kita ganti kertas sesuai dengan nilai emas yang disimpan. Itu namanya sistem moneter. Lama-lama tahun 60-an. Yang tadi standarnya emas, jadi kalau Indonesia mau nyetak rupiah 1 triliun, harus punya simpan emas yang sesuai dengan 1 triliun. Lama-lama Amerika mengatakan, enggak pakai emas, pakai dolar. Indonesia kalau mau menerbitkan rupiah 1 triliun, harus punya dolar. Uang dolar Amerika, senilai 1 triliun itu. Paham tidak? Jadi yang tadinya kolateral itu pakainya emas, sekarang kolateral pakainya dolar. Itu liciknya Amerika tuh. Jadi dolar itu nggak akan kalah sampai Amerika bubar barangkali, baru kalah. Hal Amerika belum bubar nggak akan kalah. Semua sistem keuangan di dunia ini dolar standarnya dolar. Apalagi kalau impor ekspor kan pakainya dolar. Nah sekarang akhirnya ini lagi ada BRIC ya, ini lagi mencoba nih. Saya kira belum kuat belum. Cina, Rusia ini mau tidak ganti standar lah, bukan dolar jadi standar. Ya masih jauh masih jauh. Ini aja naik lagi dolarnya hari ini naik lagi 16.000 lagi 1 rupiah.
Kita belajar pakai kartu itu, Visa atau Master itu. Begitu gesek, Amerika dapat tuh sekian nol sekian sen. Dapat. Karena standarnya dolar. Makanya kalau ketika krisis Pak Harto dulu, Pak Harto atau negara Indonesia dipinjemin dana oleh apa? IMF berapa? 300 juta ya? 300 juta waktu itu ya, 400. Hanya pinjemin 300 juta untuk sebagai kolateral rupiah, supaya rupiah nggak jatuh banget. Disimpan aja dolarnya, jangan dipakai, tapi ada bunganya. Paham tidak? Jadi kolateral harus pakai dolar. Kalau nggak punya, ya utang. Tapi jangan dipakai, itu ada bunganya. Az-zulmul alami fi naqd. Kezaliman dalam moneter itu di situ. Jadi kita mau nggak mau pakai itu ya. Mau gimana? Pergi haji, beli tiket, ukuran dolar. Berapa biaya tiket dari sini ke Jeddah? Ukuran pakai rupiah. Pakai rupiah ukurannya, standarnya pakai rupiah. Dolar. Al-masalatul khamisah al-ayatu dalatun ala an al-abda muktasib wa qad ikhtalafa al-sunnah wal mu'tazilah fi tafsir kasb. Ini ayat ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Walakum apa kasb itu apa? Kasb itu. Apa kasb itu maknanya? Bagi mereka apa yang mereka kerjakan, bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Apa kasb itu? Nah, di sini beda pendapat antara ahli sunnah dan mu'tazilah dalam memahami kasb. Amma ahli sunnah faqad ittafaqu ala annahu laysa ma'na qawl al-'abd muktasiban dukhul syai'in min arad bi qudratihi min al-'adam ila al-wujud. Ahli sunnah berpendapat ahli sepakat faqad ittafaqu bahwa arti bahwa hamba itu muktasib, bisa berupaya, bukan berarti masuknya sesuatu yang baru datang, eksistensial, dengan kemampuannya manusia. Enggak. Saya membunuh kucing, saya membunuh semut, bukan karena kemampuan saya, bukan. Kasbnya gimana kasbnya? Bukan berarti manusia punya kudrah, punya kuasaan, minal adam wujud, mewujudkan. Tadi tidak ada, saya wujudkan. Bukan saya, bukan. Tapi kasbnya di mana? Tsumma ba'da ittifaqim ala hadza asl. Ini sepakat nih. Ahli sunnah sepakat. Setelah itu, zakar hadza kastalat tafsirat. Kemudian ahli sunnah sendiri berbeda pendapat, ada 3. Sepakat ya. Bahwa yang namanya kasb itu bukan berarti manusia itu bisa mewujudkan sesuatu yang tidak ada. Mengadakan sesuatu yang tidak ada. Bukan begitu kasb itu. Tapi setelah sepakat begitu, berbeda 3 pendapat. Ahadu wa qal Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari berpendapat annal qudrata sifatun muta'alliqatun bil maqdur. Qudrah itu sifat yang sangat terkait dengan makdur yang dikuasainya. Min ghairi ta'thir qudrah fil maqdur. Tapi dengan tidak ada pengaruh apa-apa bagi kudrahnya. Wah, angel banget. Saya bisa membunuh kucing. Tapi kemampuan saya itu tidak ada pengaruh apa-apa terhadap kucing itu. Al-qudrah wal maqdur hasra bi khalqillah. Saya punya kemampuan membunuh kucing. Tapi setelah saya bunuh dan mati, siapa yang bunuh? Allah. Ini kata Imam Asy'ari. Ini bukan kemampuan saya bunuh kucing, bukan. Tapi saya punya kemampuan. Tapi ketika saya bunuh kucing dan kucing itu mati, bukan saya yang bunuh. Allah. Kama anna al-ilma wal ma'lum hasra bi khalqillah. Seperti ilmu dan maklum. Ilmu dan yang kamu ketahui lah.
Semua dari Allah. Lakin nasyai' alladhi hasul bi khalqillah wa huwa muta'alliq qudrah al-hadah wal kasbu. Tapi ciptaan Allah itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah terjadi terkait dengan upaya kita yang baru saja. Jadi Allah mencabut nyawanya kucing ketika saya sebelah, ketika saya injak. Paham tidak? Tapi yang punya nyawa Allah. Ya Allah menciptakan matinya kucing itu ketika saya menginjaknya atau memukulnya. Watanya itu apa? Muhammad Syari. Watanya anna dzatal fi'li wujud biqudratillah. Pekerjaan itu bisa ada dengan kudrahnya Allah. Tsumma yahsul lidzalikal fi'l wasfu kauni ta'ah au maksiyah. Saya berbuat, saya bekerja. Takdirnya Gusti, itu kudratillah itu. Nah, tapi pekerjaan saya itu bisa dikatakan taat atau bisa dikatakan maksiat. Wa hadhihi sifat hasilatun bil qudratil haditsah. Sifat ini terjadi ketika saya berbuat barang baru berarti. Haditsah, barang baru, bukan dari dulu bukan. Hanya saya diberi kekuatan, mau taat atau mau maksiat, saya beri potensi kekuatan dari Allah. Nah, setelah itu dengan kekuatan itu saya berbuat maksiat, saya berbuat baik, itu kan? Jadi barang baru kan ya. Wa huwa qaul Abi Bakar Al-Baqillani. Berarti Abu Bakar Al-Baqillani, gurunya Imam Haramain. Wa tsalitsua, pendapat ketiga, annal qudratal haditsah wal qudratal qadimah, qudrah yang baru dan qudrah yang lama, idza ta'allaqata bi maqdurin wahid wa qal maqdur bihima. Jadi ada qudrah dua ini. Qudrah Allah azaliyah dan qudrah Allah ketika membunuh saya injak kucing itu. Paham tidak? Allah punya qudrah azali itu qadimah. Kemudian Allah juga punya qudrah mematikan kucing ketika saya injak. Ada dua qudrah. Lain dua qudrah ini berkaitan dengan yang makdur, yang si kucing, dua qudrah. Dua-duanya bisa pengaruh pada makdur yang satu. Wa kannahu fa'al 'abdi wa qabi'atillah. Seakan-akan perbuatannya hamba saya itu, perbuatannya manusia, terjadi karena ada pertolongan dari Allah. Fa hadza huwal kasbu. Wa hadza zail Abi Ishaq al-Isfaraini. Pendapat ini juga diikuti oleh Abu Ishaq al-Isfaraini. Dan nahu yurwa anhu annahu qala al-kasbu wal fi'lu al-waqi' bil mu'ayyan bil mu'ayyan. Kasab wal fi'l itu terjadi karena ada pertolongan dari Allah. Ammal qailuna bi anna al-qudrah hadza mu'thirah. Ada yang berpendapat bahwa qudrah itu memberi bekas dengan matinya kucing. Kemampuan saya ada pengaruhnya kematiannya kucing. Yang berapa demikian? Ada dua. Wa fariqan. Al-awwal alladhi yaqulu bi anna al-qudrata ma'a ad-da'i tujibu fi'la. Kemampuan dengan ada dorongan. Kemampuan, ada saya mampu membunuh kucing, nginjak kucing mampu. Ada dorongan juga. Maka otomatis akan terjadi perbuatan. Fallahu ta'ala wal khalqul. Allah yang menciptakan semuanya. Bima'na anna subhanahu wa ta'ala huwa alladhi wada'a asbab. Dengan arti Allah lah yang menyiapkan sebab-sebabnya. Al-mu'diyah ila dukhul hadhihi al-af'al fil wujud, yang menjadikan, menyebabkan terjadi perbuatan dalam wujud nyata. Wal 'abdu wal al-muktasib, hamba atau manusia sebagai muktasib. Bima'na annal mu'thir fi wuqu'il fi'li wal qudrah wad da'iyah al-qaimatan bih. Jadi yang mempengaruhi terjadinya sesuatu itu adalah qudrah dan dorongan. Qudrah dan dorongan yang dua-duanya ada di situ. Wa hadza madhhabu Imamil Haramain rahimallahu. Ikhtaruhu fil kitab alladhi sama bin nidhamiyah. Ada dalam kitab Imam Haramain namanya An-Nidhamiyah.
Yaqulu qaul Abil Husain Al-Basri. Ini pendapatnya dekat dengan pendapatnya Mu'tazilah Husain Al-Basri. Basri Mu'tazilah, bukan Hasan ya. Bukan Hasan Basri, Hasan Basri tabi'in dulu itu sih. Husain Al-Basri. Husain Al-Basri ini Mu'tazilah, tapi fikihnya Syafi'i. Ayo. Ingkar lebih. Walaupun Imam Harun enggak terang-terangan, walaupun Imam Harun enggak terang-terangan. Ya Allah. Udah? Pening? Al-Fatihah.